Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Nama saya Ibu Aniti dan Anda sedang menyaksikan channel Santap Ilmu. Sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan cacah sampai dengan 1000. Nah, untuk penjumlahan bilangan cacah kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu penjumlahan dengan cara bersusun panjang, kemudian penjumlahan cara bersusun pendek. Untuk penjumlahan cara bersusun panjang, di sini kita bisa menguraikan setiap bilangan berdasarkan nilai tempatnya. Sedangkan untuk penjumlahan cara bersusun pendek, kita bisa langsung menjumlahkan setiap bilangan dari arah kanan ke kiri. Untuk lebih memahami pembahasannya, mari kita langsung ke contoh soalnya. Di sini sudah disajikan sebuah soal cerita. Pak Tony mempunyai pohon jeruk sebanyak 131 pohon di kota Jember dan 321 pohon di kota Banyuwangi. Berapakah banyak pohon jeruk Pak Tony seluruhnya? Nah, jika kita menemukan sebuah soal cerita, jangan lupa kita harus menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal cerita tersebut. Yang diketahui, pohon jeruk di kota Jember yaitu sebanyak 131 pohon, pohon jeruk di kota Banyuwangi sebanyak 321 pohon. Sedangkan yang ditanyakan yaitu berapa banyak pohon jeruk Pak Tony seluruhnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan operasi penjumlahan. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu bilangan yang diketahui dalam soal cerita tersebut secara bersusun. Di sini bilangannya ada 131 dan 321. Kemudian kita uraikan bilangan tersebut berdasarkan nilai tempatnya, yaitu dari nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini 131 kita uraikan menjadi 100 ditambah 30 ditambah 1. Sedangkan 321 kita uraikan menjadi 300 ditambah 20 ditambah 1. Kemudian kita jumlahkan bilangan yang sudah kita uraikan berdasarkan nilai tempat yang sama. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Kita mulai dari sebelah kanan. 1 ditambah 1, 30 ditambah 20, 100 ditambah 300. 1 ditambah 1 hasilnya 2, 30 ditambah 20 hasilnya 50, dan 100 ditambah 300 hasilnya 400. Dan jumlah akhirnya yaitu 452. Jadi, banyaknya pohon jeruk Pak Tony seluruhnya adalah 452 pohon. Nah, lalu bagaimana penjumlahan dengan cara bersusun pendek? Seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kemudian kita tuliskan bilangan yang ada pada soal cerita tersebut secara runtut berdasarkan nilainya. Di sini 131, kemudian 321 kita tuliskan secara bersusun. Kemudian kita jumlahkan dari arah kanan ke kiri. 1 ditambah 1 hasilnya 2, 3 ditambah 2 hasilnya 5, 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi banyaknya pohon jeruk Pak Tony seluruhnya adalah 452. Ya, selanjutnya kita beralih ke materi penjumlahan cara bersusun panjang yang menyimpan. Di sini sudah disajikan sebuah soal cerita. Seorang pedagang buah di depan sekolah memikul 2 keranjang buah jeruk. Satu keranjang berisi 189 jeruk
dan keranjang yang lain berisi 245 jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipikul oleh pedagang tersebut? Nah, seperti biasa, di sini kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan di dalam soal. Untuk keranjang ke-1 yaitu isinya 189 jeruk, keranjang yang kedua berisi 245 jeruk, dan yang ditanyakan berapakah jumlah jeruk seluruhnya. Nah, selanjutnya kita tuliskan kedua bilangan yang sudah diketahui dalam soal secara bersusun untuk diuraikan. Nah, 189 dan 245. Kemudian kita uraikan berdasarkan nilainya. Di sini kita uraikan dari puluhan, dari ratusan, dari puluhan, dan kesatuan. 189 kita uraikan 100 ditambah 80 ditambah 9. Kemudian 245 kita uraikan menjadi 200 ditambah 40 ditambah 5. Kemudian kita jumlahkan dari sebelah kanan ke kiri. 9 ditambah 5, 80 ditambah 40, 100 ditambah 200. 9 ditambah 5 hasilnya 14, 80 ditambah 40 hasilnya 120, 100 ditambah 200 hasilnya 300. Setelah itu kita uraikan masing-masing bilangan tersebut berdasarkan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Di sini 14 kita uraikan menjadi 10 ditambah 4, 10 tambah 4, kemudian 120 kita uraikan menjadi 100 ditambah 20, kemudian yang 300 kita uraikan menjadi tetap ya 300. Nah, kemudian kita kelompokkan 10 dengan 20 karena ini memiliki nilai yang sama, puluhan dengan puluhan. Kemudian nanti 100 dikelompokkan dengan 300. 10 dengan 20 dijumlahkan, kemudian 100 dengan 300 kita jumlahkan. 4 tetap, 20 ditambah 10 hasilnya 30. Di sini 300 ditambah 100 hasilnya adalah 400. Jadi hasil akhirnya adalah 434. Jadi banyaknya buah yang dijual adalah 434 buah. Nah, lalu untuk penjumlahan cara bersusun pendeknya yang menyimpan, kita cukup tuliskan bilangan yang diketahui dalam soal secara bersusun di sini. Kemudian kita langsung jumlahkan dari arah kanan ke kiri. 9 ditambah 5, 14. Kemudian kita tuliskan 14, kita tuliskan angka 4-nya di sini. Kemudian satunya kita simpan di atas 8. 1 ditambah 8 ditambah 4 hasilnya 13. Kita tuliskan di sini 3-nya. Satunya kita simpan di atas 1. 1 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya 4. Jadi banyaknya buah yang dijual adalah 434 buah. Jadi meskipun kita menggunakan cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek, jika kita melakukan prosesnya dengan benar, maka hasilnya akan tetap sama. Di sini kemudian ada soal lagi. Ayo kita jawab secara bersama-sama. 243 ditambah 279 ditambah 444 hasilnya berapa? Nah, seperti biasa kita tuliskan bilangan di sini secara bersusun. Ini 234, 279, kemudian 444. Kemudian kita jumlahkan dari sebelah kanan ke kiri. 4 ditambah 9 ditambah 4 hasilnya 17. Kemudian 17 kita tuliskan angka satuannya saja 7, kemudian satunya kita simpan di atas 3.
Kita jumlahkan lagi, 1 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 4. Hasilnya ada 15. Kita simpan lagi angka satunya di sini. Kemudian kita jumlahkan kembali, 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 9. Jadi hasil dari penjumlahan 234 ditambah 279 ditambah 444 adalah 957. Selanjutnya ada contoh soal lagi, 542 ditambah 458. Seperti biasa kita tuliskan bilangannya secara bersusun, kemudian kita uraikan di sini 5-nya bernilai 500, 4 bernilai 40, 2 satuan. Kemudian di sini 4 bernilai 400, 5 bernilai 50, 8-nya adalah satuan. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa dari sebelah kanan ke kiri, 2 ditambah 8, 2 ditambah 8, kemudian 40 ditambah 50, 500 ditambah 40. 2 ditambah 8 hasilnya 10, 40 ditambah 50 hasilnya 90, dan 500 ditambah 400 hasilnya 900. Kemudian seperti biasa kita kelompokkan bilangan yang memiliki nilai yang sama, puluhan dengan puluhan. 90 dan 10 ini bernilai puluhan, jadi kita jumlahkan atau kelompokkan 90 ditambah 10. Kemudian di sini 500 ditambah 400, sama-sama ratusan. Nah, 90 ditambah 10 hasilnya 100. Kemudian dikarenakan di sini hasilnya itu bernilai ratusan, maka kita kelompokkan ke 500 dan 400. Jadi nanti 500 ditambah 400 ditambah 100, hasilnya adalah 1000. Nah, di sini kita ada soal lagi. Kita bisa menggunakan cara bersusun pendek. Di sini kita kerjakan dulu dari arah sebelah kanan atau bilangan yang bernilai satuan. 9 ditambah 3. 9 ditambah 3 adalah 12. Maka kita tulis di sini angka 2. Kemudian kita tuliskan satunya itu di sini, di atas angka 2. Kemudian kita jumlahkan lagi, 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 1, 5. Kemudian 6 ditambah 1, 7. Jadi hasilnya adalah 752. Kita tarik jawabannya ke sini. Dan yang terakhir, seperti biasa kita jumlahkan satuan dengan satuan. 3 ditambah 0, 3, 2 ditambah 9, 11, sisa 1 di sini. 1 ditambah 4, 5 ditambah 3, 8. Jawabannya 813. Cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.